Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik pra-remaja Agape Pustoyo. Kiranya kita dalam sukacita yang daripada Tuhan dan semuanya sehat-sehat ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Pak Pendeta mengajak kita untuk berdoa lebih dahulu. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 24 dan ayat 25. Pak Pendeta akan membacakannya. Mari kita perhatikan Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Pak Pendeta membacakannya. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Adik-adik pra-remaja sekalian yang saya kasihi, firman Tuhan ini mengambil tema tentang kasih itu mendorong kita untuk saling memperhatikan dan melakukan pekerjaan yang baik. Adik-adik pra-remaja sekalian, dalam hidup ini kita ada melihat ketika seseorang itu mengalami penderitaan, masalah, dan kesusahan di dalam hidupnya, bisa saja orang tersebut jadi menjauh dari Tuhan. Dia mau menyendiri dan menjauhi orang lain. Tidak mau terbuka kepada orang lain untuk menceritakan tentang kesusahan dan penderitaan yang dia alami itu. Sikap seperti itu bisa saja membuat orang yang seperti itu
semakin bertambah susah hidupnya. Bisa stres. Dia bisa saja sakit. Bahkan bisa kehilangan akal dan pikiran atau terganggu jiwanya. Dan bahkan bisa membahayakan hidupnya sendiri. Itulah sikap orang yang pertama. Lalu coba mari kita lihat sikap orang yang sebaliknya. Ketika seseorang itu mengalami penderitaan, masalah, dan kesusahan, justru dia itu mendekat kepada Tuhan. Dia mau berdoa kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Dia mau pergi dan bersekutu dengan orang lain. Dia mau terbuka, bercerita dengan jujur kepada orang-orang di tempat di mana dia bersekutu. Sehingga dia bisa menjadi kuat. Dia bisa menjadi tenang dan sabar serta semangat. Karena ada orang yang mau peduli dan memperhatikan dia. Dia tidak merasa sendiri di dalam kesusahan, di dalam masalah dan penderitaannya. Karena ada orang yang mau mendoakan dan mau menolong dia. Itulah sikap orang yang kedua. Kalau Pak Pendeta bertanya kepada kita, Anda mau seperti orang yang pertama kah atau orang kedua? Tentunya Pak Pendeta pikir anak-anak pra-remaja KBS Toyo akan mau seperti sikap orang yang kedua itu, bukan? Karena itu, kalau ada pergumulanmu, apapun masalahmu, penderitaanmu, janganlah menjauh dari Tuhan. Janganlah tertutup dan menyendiri. Janganlah putus asa. Datanglah kepada Tuhan dan berdoa kepadanya. Ceritakanlah kepada orang tuamu. Ceritakanlah kepada sahabatmu. Ceritalah kepada teman sepersekutuanmu. Ceritalah kepada pembimbing rohanimu. Maka kau akan mendapat perhatian. Engkau akan mendapat pertolongan. Engkau akan mendapatkan nasihat supaya jangan putus asa. Nasihat supaya tetap kuat. Nasihat supaya tetap berjuang. Nasihat supaya tetap bersabar. Nasihat supaya tetap di jalan Tuhan ketika engkau menghadapi kesusahan dan penderitaan, dengan hidup tidak melakukan dosa dan kejahatan, tetapi hidup menjadi orang yang baik dan tetap hidup di dalam kekudusan. Percayalah, pasti kita menang. Pasti anak-anak pra-remaja KBS Toyo akan menang. Karena itu adik-adik pra-remaja KBS Toyo, nas firman Tuhan ini memintakan kepada kita. Yang pertama, supaya kita mau peduli dan memperhatikan serta menolong orang lain. Itu yang pertama. Kita mau memperhatikan, peduli kepada orang lain, itu kita lakukan atas dasar kasih. Yakni kasih Tuhan Yesus. Kasih yang mau rela berkorban.
Kasih yang mau berbuat baik dengan hati yang tulus. Kasih yang mau membuat orang senang atau bahagia. Oleh karena itu kita harus mau menanyakan keadaan teman atau saudara kita. Jangan cuek. Jangan bersikap masa bodoh, tetapi pedulilah. Sapalah dan tegurlah. Perhatikan raut wajahnya. Mana tahu dia sedang mengalami pergumulan. Tanyalah apa pergumulannya. Kalau dia mau bercerita, jadilah pendengar yang baik. Sabarlah mendengarkan ceritanya. Dan doakanlah dia. Kalau belum mau bercerita, tetaplah bertegur sapa dengan dia. Dan doakan juga dia di rumahmu. Yang kedua, firman Tuhan ini memintakan kepada kita, Tuhan memberkati orang yang mau menolong dengan tulus hati. Percayalah, orang yang mau menolong dengan tulus hati, maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Mari adik-adik para remaja, kita lihat dan ikuti video berikut ini. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want dessert. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, I came and paid for it. You give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you.
Nah, kita sudah mengikuti videonya bukan? Lalu apa yang mau dikatakan dengan cerita yang ada dalam video itu? Melalui video itu kita diingatkan, tolonglah orang dengan tulus hati. Tolonglah orang dengan tidak mengharapkan balasan. Percayalah, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan juga akan menolong engkau pada saat engkau mengalami kesusahan. Cara Tuhan menolong engkau ajaib dan luar biasa. Itu jauh dari apa yang kita duga dan kita pikirkan. Tuhan sanggup menolong engkau, membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami mau peduli memperhatikan orang lain, apalagi ketika orang lain itu mengalami kesusahan. Kami mau menolong dengan melakukan perbuatan yang baik. Dan semua itu kami lakukan karena kasih Tuhan yang ada pada kami. Karena itu ya Tuhan, jauhkanlah kami dari sikap yang tidak peduli. Sikap yang hanya memperhatikan diri kami sendiri. Tapi biarlah kami juga mau memperhatikan orang lain. Agar kehadiran kami boleh menjadi berkat dan membawa sukacita bagi orang-orang yang sedang mengalami masalah, kesusahan, dan penderitaan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ya Tuhan, kami mau serahkan hidup adik-adik pra remaja bersama dengan saudara-saudaranya dan juga keluarga atau orang tuanya. Jagai dan pelihara mereka semua. Berikan kekuatan, kesehatan, semangat dan sukacita. Kerajinan untuk belajar, berdoa, beribadah meskipun dari rumah. Dan juga membaca firman Tuhan dan melakukan firman-Mu. Ingatkan adik-adik para remaja juga supaya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dengan hidup menuruti firman Tuhan. Dan juga mengasihi, menghormati, serta menghargai orang tuanya. Berikanlah mereka orang tua supaya sehat-sehat panjang umur, murah rezeki. Agar mereka sebagai orang tua tetap mampu melakukan yang terbaik buat anak-anaknya. Karena itu berilah mereka kesehatan dan jauhkanlah mereka dari bahaya virus COVID-19. Kalau ada keluarga yang terkena COVID, siapapun mereka Tuhan, apakah orang tua ataupun adik-adik para remaja, tolonglah Tuhan, sembuhkanlah dan jamahlah mereka. Berkatilah usaha dan pengobatan yang mereka terima. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di atas semua itu Tuhan, hapuskanlah dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Amin. Ganggu roh haki
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tetap semangat dan bersyukur selalu. Shalom.